Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'limul Muta'allim halaman 30. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakuna muta'ammilan. Sepantaslah bagi pencari ilmu oleh bahwa ada ianya talib itu muta'ammilan, itu yang berpikir ia. Muta'ammilan isim fa'il, jadi khobar beramal, jadi fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Yang bagi dan sepantaslah bagi santri ayyakuna, oleh bahwa ada ianya santri itu muta'ammilan, itu yang berpikir ianya santri kah? Ada fa'ilnya ianya. Isim fa'il jadi khobar tadi pagi. Pada apa dia berpikir? Fi jami'il awqati, pada seluruh waktu. Fi daqaiqil ulumi, dalam yang detil-detilnya ilmu, dalam yang halus-halusnya ilmu, dalam yang rumit-rumitnya ilmu. Maknanya santri itu setiap waktu berpikir. Kalau ada hal-hal yang dia belum paham, dia pikir-pikir, dia lihat kiri kanan, sampai paham i'rabnya, sampai paham maknanya, sampai paham penjelasannya. Ya, pasti paham kalau mau kita perhatikan. Artinya yang kita nggak paham jangan dibiarkan. Wa ya'tadu dzalik, dan membiasakan ia akan demikian. Harus biasa kita berpikir untuk memahami yang susah-susah yang belum kita paham. Nah itu. Kenapa kita harus berpikir seorang santri? Fa innama yudrakud dakaiku bitta'amuli. Fa innama, maka hanya saja, yudrakud dakaiku, didapati akan yang pelik-pelik, dakaik yang susah-susah, yang rumit-rumit. Apa tadi? Fa innama, maka hanya saja, yudraku, didapati, ad-dakaiku, akan yang rumit-rumit, bitta'amuli, dengan dipikirkan. Kalau nggak dipikirkan ya nggak paham. Kita berusaha untuk paham. Nah itu. Fa innama, hanya saja, yudrakud dakaiku, didapati akan yang rumit itu bitta'amuli, dengan dipikirkan. Walihadza qila, karena ini dikatakan orang. Apa kata orang? Ta'ammal tudrik, berpikirlah kamu, niscaya kamu mendapati. Mendapati pemahaman. Ta'ammal tudrik, berpikirlah kamu, niscaya kamu tudrik, kamu mendapati, memahami. Nah. Ya, aman i'rab sampai situ? Wala budda minat ta'ammuli qablal kalami, dan tidak boleh tidak dari berpikir sebelum berbicara. Hatta yakuna sawaban, hingga bahwa ada ianya kalam itu benar. Jadi sebelum ngomong kita berpikir dulu, sama sebelum menjawab pertanyaan ujian, ya pikir dulu agar jawabannya tepat, agar apa yang kita omongi benar. Harus dipikir dulu. Kenapa? Fa innal kalama kasahmi, karena sesungguhnya ucapan atau kalam itu kasahmi, seperti anak panah. Fa innal kalama, karena sesungguhnya kalam itu kasahmi, seperti anak panah. Ketika orang mau memanah, biar sasarannya tepat, ya dilihat-lihat dulu kah? Dipikirkan dulu, dicek-cek dulu, udah pas belum? Nah itu. Fala budda min taqwimihi, maka tidak boleh tidak dari meluruskannya kalam. Bitta'amuli, dengan dipikir-pikir, qoblal kalami, sebelum berbicara. Karena kalam itu seperti panah, sebagaimana panah perlu dilihat-lihat, dibayangkan dulu sebelum ditembak. Fala budda, maka tidak boleh tidak min taqwimihi, dari meluruskannya kalam. Ini kalam, bukan ke panah. Maka tidak boleh tidak dari meluruskannya kalam, bitta'amuli, dengan dipikir,
qablal kalami, sebelum berkalam, hatta yakuna musiban, hingga ada ianya kalam itu musiban, yang benar, yang tepat sasaran, musiban. Waqala fi usulil fikhi, berkata ia. Siapa yang berkata? Pengarang kitab Usulil Fikhi. Berkata ianya musannaf Usulul Fiqh. Di mana beliau berkata fi Usulil Fikhi, dalam kitab Usul Fiqh. Jadi qala fa'ilnya kembali ke pengarang kitab Usul Fiqh. Qala sahibil usul, berkata oleh pemilik kitab Usul Fiqh fi Usulil Fikhi, dalam kitab usulnya. Hadza aslun kabirun. Bermula ini itu dasar yang sangat besar, dasar yang sangat penting. Ini apa? Ini berpikir sebelum bicara. Sebelum bicara perlu berpikir. Ini merupakan aslun kabir, asal yang besar, modal yang besar, asal yang sangat penting. Nah, ini adalah asal yang besar. Apa ini? Wahwa ayyakuna kalamul faqihil munadiri bitta'amuli. Ini yang dimaksud itu bahwa adalah ucapannya si faqih. Ayyakuna kalamul faqih, bahwa adalah ucapannya si faqih. Tahu faqih apa? Ahli fikih. Faqih ya, seorang ulama fikih. Bahwa adalah kalamnya si faqih. Faqih yang mana? Al-munadiri, yang ahli munadharah, ahli berdebat. Munadir kemarin orang yang ahli berdebat. Bahwa adalah ucapan si faqih yang ahli berdebat itu bitta'amuli, dengan berpikir. Artinya seorang ahli debat atau orang yang sedang berdiskusi, sebelum ngomong ya pikir dulu agar ucapannya benar, jangan asal ngomong. Justru kalau asal ngomong jadi bumerang. Tahu bumerang? Apa bumerang? Alat yang bengkok itu, kayu yang kalau dilempar dia balik lagi. Tahu kan? Itu bumerang namanya. Jangan sampai ucapan kita jadi alat untuk menyerang kita sendiri. Nah, itu bumerang bahasa Indonesianya kan. Tadinya tujuan kalam untuk membantah dalil orang lain, justru kalam kita digunakan untuk membantah kita sendiri. Nah, itu bumerang. Qila, dikatakan orang. Apa katanya? Ra'sul akli ayyakunal kalamu bitasabbuti wa ta'ammuli. Bermula pokok akal. Ra'sun kepala, pokok. Ra'sul akli, bermula pokok akal itu ayyakunal kalamu, bahwa adalah kalam itu bitasabbut, dengan ketetapan, wa ta'amuli, dan dengan berpikir. Ya. Tasabut beliau artikan di sini tetap, santai. Adalah kalam itu bitasabut, dengan tenang. Kalau berbicara tenang, ta'amul, pikir-pikir dulu. Ya. Itu. Tasabut ini ta'ani, santai, pelan. Qala qailun, berkatalah oleh seorang yang berkata, yang enggak jelas namanya, nakirah. Qala qailun, berkatalah oleh seorang yang berkata, usika fi nazmil kalami bi khamsatin. Usika, saya berwasiat kepadamu, fi nazmil kalam, dalam menyusun kalam. Usika, saya berwasiat kepadamu, fi nazmil kalam, dalam menyusun kalam, bi khamsatin, dengan 5 perkara. In kunta, jika adalah kamu, lil musi, bagi orang yang berpesan. In kunta, jika adalah kamu, lil musi, bagi orang yang berpesan. Asyafiqi, naik kepada musi, bagi orang yang berpesan lagi yang menyayangi. Itu muti'an, itu yang patuh. Jadi seolah-olah asalnya begini.
Jika adalah kamu bagi orang yang berwasiat, yang berpesan lagi yang menyayangi itu yang patuh, usika. Saya berwasiat kepadamu fi nadmil kalami dalam menyusun kalam dengan 5 perkara. Saya berpesan kepadamu ketika berbicara harus ada 5 hal. Itu jika kamu mendengar saya. Itu maknanya kan? Jika adalah kamu bagi orang yang berpesan lagi yang menyayangi itu yang patuh, yang taat. Apa 5 perkara yang diperlukan sebelum berbicara? La taghfilan sababal kalami wa waktahu. Janganlah engkau lupa akan sebab berbicara dan waktunya berbicara. Janganlah engkau lupa akan sebab berbicara, wa waktahu dan waktunya berbicara. Pertama, ketika kita berbicara, kita harus tahu kenapa kita harus berbicara. Apa sebabnya sehingga kita harus ngomong. Nah, penting nggak? Nah, kan? Kalau nggak penting nggak usah ngomong. Kalau penting kita ngomong. Itu kalau kita mau menjaga 5 hal ini nanti akan selamat. Yang pertama, kamu harus tahu penyebab kamu harus berbicara apa. Kemudian waktunya berbicara. Kamu sudah berbicara pada waktu yang tepat enggak? Ya, kadang kita penyebab berbicara ada. Tapi kadang nggak tepat. Seperti kita pengen menasehati orang. Kita pengen ngomong nasihat orang. Penyebab kita ngomong karena kita sayang kepada teman kita. Maka kita pengen menasehatinya. Waktunya juga harus tepat. Namanya memberi nasihat harus ketika berdua, 4 mata. Ya? Kalau kita menasihati dia di depan khalayak ramai, itu waktunya tidak tepat. Justru membuat dia tersinggung mungkin. Atau mempermalukan dia. Sehingga nasihat kita nggak sampai ke hatinya. Pertama sebab berbicara. Wa waktahu, waktunya berbicara harus tepat. Wal kaifa. Jangan engkau lupa akan sebab berbicara, wa waktahu akan waktu berbicara, wal kaifa dan akan cara berbicara. Kaifa cara. Cara penyampaiannya juga harus bagus kan? Kalau enggak, ya, tujuan menasehati justru nanti menyinggung ya tadi. Wal kama dan akan jumlah. Kama itu kinayah dari kam istifham, kam khobariyah. Akan berapa? Ucapan yang kita keluarkan itu berapa? Kalau kebanyakan membosankan, kalau terlalu sedikit nggak nyampe kepada maksud, berarti kita harus bisa mengukurnya, ukuran pas. Itu jumlah. Wal makana, itu makana ada huruf atafnya, cuma ditakdir. Wal makana dan akan tempat. Jangan engkau lalai akan tempat, karena ini syair huruf atafnya dibuang. Asalnya wal kaifa, wal kama, wal makana gitu kan. Dan tempat berbicara. Ada tempatnya. Jami'an, hal keadaan, sebab, waktu, cara, jumlah, dan tempat semuanya. Nah itulah yang penting. Tempat berbicara, waktu berbicara, cara berbicara, penyebab berbicara. Kemudian amil-amil yang masuk kepada amil-amil yang masuk kepada fi'il mudhari itu diantaranya ada amil. Sebenarnya nggak harus berbicara apapun, memang pakai 5 pertanyaan ini. Belajar juga sama. Kenapa saya harus belajar? Kita harus mampu mencari jawaban. Kenapa sih saya harus belajar? Dah, kita cari jawabannya. Kemudian kapan saya harus belajar? Kapan saya harus belajar waktunya? Kenapa saya harus belajar taman SD misalkan? Ada jawabannya. Kemudian bagaimana cara saya belajar? Apakah cara belajar saya selama ini sudah benar? Apakah boleh dengan saya masuk kelas kemudian sampai ke kelas saya tidur? Apakah itu cara belajar yang benar? Ya kan? Apakah tidur itu di pondok atau di kelas? Kan kita bisa mencari jawaban sendiri. Yang ketiga, berapa banyak? Berapa banyak pelajaran yang harus saya pelajari sehari? Jumlah. Yang ketiga, tempat. Kenapa saya harus belajar di Raudatut Talibin misalnya? Kita harus mampu mencari jawabannya. Kalau udah ketemu semuanya, insya Allah istiqomah. Insya Allah istiqomah. Cari jawaban. Yang itu Radika. Kenapa saya harus meninggalkan HPH, harus ke Rantau Ikil? Cari jawabannya. Kemudian saya ngapain sih berada di pondok ini? Tujuan saya apa? Nah, ditulis itu di dinding. Atau ditulis di buku diari ya. Di buku agenda kita. Biar kita lagi malas baca lagi. Tujuan saya merantau untuk belajar. Apakah saya sekarang sudah belajar? Nah itu kan. Tulis. Nah itu. Lanjut.
Ya. Wa yakunu mustafidan fi jami'il awqati wal ahwal. Dan ada ianya si santri itu mustafidan yang mencari faedah. Wa yakunu dan ada ianya santri itu mustafidan yang mencari faedah fi jami'il awqat dalam setiap waktu wal ahwali dan dalam setiap keadaan. Dalam semua waktu dan keadaan min jami'il ashkhasi dari semua orang. Ashkhas orang. Ya, itu santri sejati. Ada ianya santri itu mencari faedah dalam setiap waktu dan keadaan min jami'il ashkhas dari setiap orang. Santri itu apapun yang dia lihat, dimanapun dia bisa dapat manfaat, dapat pelajaran. Kita lihat nih teman kita banyak banget melanggar, ya kan? Dilarang merokok masih ngerokok juga, kan gitu. Kita dapat faedah di situ. Kemudian dihukum, berarti kita nggak pantas lah, nggak layak melanggar kan, nggak baik melanggar. Nah, itu. Kalau pengen ngerokok, bikin proposal ke Buya, bikin surat, nah, kan? Atau datang bareng-bareng. Kami Buya beri izin seminggu sehari untuk ngerokok, itu hari libur. Nah itu daripada ngerokok melanggar, ya kan? Mending bikin surat permohonan, karena Buya tahu semua orang ini pasti merokok, ya kan? Cuma nggak bagus melanggar, karena ada hukuman. Jadi mending minta izin aja, Buya boleh nggak? Kami hari libur ini, hari Selasa pengen ngerokok sehari. Nah, biar habis sebungkus satu orang. Kemudian hari Rabu udah libur lagi kan? Free fokus belajar. Hari Selasa depan misalkan minta lagi. Boleh. Minta izin. Daripada melanggar. Kan gitu. Bikin proposal secara tertulis atau kirim wakil 2 orang kan? Untuk menyampaikan inspirasi, apa namanya, ide. Boleh, nggak apa-apa. Nah, paham kan? Artinya santri itu apapun yang dia lihat, dia bisa belajar dimanapun. Nggak harus belajar dari ustadz, dari kakak kelas, dari adik kelas pun kita bisa belajar. Ini contohnya. Kata Nabi. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al hikmatu dhalatul mu'min. Bermula hikmah, hikmah itu ilmu. Bermula hikmah, ilmu itu dhalatun. Barang hilang. Dhalah itu barang hilang. Barang hilangnya orang yang beriman. Bermula ilmu itu dhalah, barang hilangnya orang beriman. Orang beriman punya sesuatu, kemudian dia hilang, kan dia cari tuh. Dimanapun ketemu pasti dia langsung mengambilnya. Begitu juga ilmu. Ilmu itu barang hilangnya orang yang beriman. Ainama wajadaha akhazaha. Ainama. Isim apa? Sim syarat. Untuk apa dia? Untuk tempat. Ainama. Di mana tempat wajadaha, mendapati ianya akan dhallah. Ainama, di mana tempat mendapati iyaha akannya dhallah, akannya barang hilang. Akhazaha, dia mengambil iyaha akannya dhallah. Ilmu itu kayak barang kita yang hilang. Di mana tempat kita mendapatinya, kita pasti mengambilnya. Artinya kita bisa belajar di tempat manapun, sama siapapun. Nah itu pelajaran. Kalau dia udah punya kehidupan sendiri, berpikir dia. Waqilah, dan dikatakan orang, ya ini cara mengambilnya, jangan pula semua diambil. Khudh ma sofa, sofa fi'il madhi. Khudh ma sofa wada' ma kadura. Ambil olehmu akan apa yang bersih ia. Kalau ada orang malas, dia Khudh ma sofa. Ambil olehmu akan apa saja yang bersih ia. Wada' da' fi'il amar, wada'a yada'u da', wada' ma kadura. Tinggalkan olehmu akan sesuatu yang keruh ia. Ya, kadura keder. Keder itu keruh. Jadi karena ada iming-iming seperti itu, dia malas belajar sekarang. Ambil yang baik-baik, tinggal yang buruk-buruk. Nah, itu Dia nggak tahu maknanya. ke depannya, bisa jadi setelah dia ngomong itu nggak berapa lama lagi. Bisa jadi. Bismillah. Oleh sebab itu, menghilangkan pemikiran-pemikiran. Saya sekarang belajar agama ya, belajar agama dulu. Kalau ada nanti rezeki saya, panjang umur orang tua saya, di situ pula saya memulai ke belajar untuk itu. Wasami itu Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadzah Fakhruddin Al-Kashaniyah. Sami itu, saya telah mendengar Asy-Syekha akan Syekh Al-Imama, seorang imam,
al-ajalla yang mulia, al-ustadha seorang ustadz, Fakhraddin namanya, al-Kashaniya yang dinisbatkan kepada Kashani, mungkin nama kabilahnya. Nggak dijelaskan di sini. Saya mendengar Syekh Imam Ajal Ustadz Fakhraddin Al-Kashani apa? Yaqulu berkata ianya beliau. Jadi Syekh Kashani itu berkata, apa katanya? Kanat jariyatu Abi Yusufa. Kanat jariyatu Abi Yusufa adalah jariyahnya Abi Yusuf. Jariyah ini pembantu di rumah Abi Yusuf. Seorang budak zaman dulu kan. Kanat jariyatu adalah jariyahnya Abi Yusuf rahimahullah. Semoga merahmati akannya Abi Yusuf oleh Allah Ta'ala. Itu amanatan. Itu satu amanah. Itu dititipkan ya. Inda Muhammadin, di sisi Muhammad. Adalah jariyahnya Abi Yusuf rahimahullah Ta'ala. Itu amanatan, itu amanah. Atau titipan Inda Muhammadin, di sisi Muhammad. Ini Muhammad ini teman Abi Yusuf nih. Abi Yusuf ini muridnya Abi Hanifah. Abi Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf punya teman namanya Muhammad. Beliau punya pembantu dititipkan mungkin untuk bekerja di rumah Muhammad sementara, kan? Faqala laha Muhammadun, maka berkata baginya jariyah oleh Muhammad. Maka berkata baginya jariyah oleh Muhammad. Apa kata Muhammad? Hal tahfadina anti? Apakah engkau menghafal fi hadzal waqti, pada ini waktu? Hal tahfadin, apakah engkau menghafal fi hadzal waqti, pada ini waktu, min Abi Yusufa, dari Abi Yusuf, fil fikhi, pada fikih, syai'an, akan sesuatu? Apakah engkau menghafal pada ini waktu, maksudnya sekarang, min Abi Yusufa, dari Abi Yusuf, fil fikhi, dalam fikih, syai'an, akan sesuatu? Kamu pernah nggak mendengarkan sesuatu dari Abi Yusuf tentang fikih? Abi Yusuf seorang ulama tuh. Mungkin kamu pernah dengar tentang ilmu, ceritakan kepada saya. Ya, mungkin dia siapa tahu sambil kerja di rumah itu dengar-dengar. Qalat, berkata ianya jariyah, la, tidak. Nggak ada apa-apa yang saya hafal. Ya, illa annahu kana yukarriru wa yaqulu. Kecuali bahwa sungguhnya Abi Yusuf itu ada iya, itu yukariru, berulang-ulang ya, mengulang-ulang ya. Kecuali bahwa sungguhnya Abi Yusuf itu karena ada ianya Abi Yusuf itu yukariru, mengulang-ulang ya. Wa yaqulu, dan berkata ianya Abi Yusuf, sahmud duwari sakitun. Sahmud duwari sakitun. Apa kata-kata yang selalu diulang-ulang oleh Abi Yusuf? Bermula bagian dur itu gugur. Sahmud duwari sakitun. Bermula bagian dur, nggak usah diartikan, gitu aja. Bermula bagian dur itu gugur. Muhammad bertanya, hai jariyah, ada nggak kamu hafal sesuatu tentang fikih dari Abi Yusuf? Oh enggak. Kecuali Abi Yusuf itu selalu mengulang-ulang, tiap hari saya dengar. Sahmud duwari sakitun, sahmud duwari sakitun. Saham dur itu gugur. Ternyata ini berkaitan dengan ilmu faraid. Jadi Syekh Muhammad ini mempelajari ilmu faraid. Dia ada sesuatu yang dia nggak paham, kok dicari-cari asal masalahnya, nggak ketemu-ketemu. Ternyata beliau itu nggak paham kalau bagian dur yang berputar-putar nanti dalam faraid itu nggak perlu dihitung. Begitu beliau mendengar dari jariyah jadi paham. Oh ternyata begitu maksudnya. Beliau buka lagi kitab fikih jadi paham. Intinya yang perlu dijelaskan di sini, jariyah membaca ini kan dia nggak paham, cuma dengar-dengar aja. Abi Yusuf ngulang-ngulang itu. Tapi orang yang mendengar, oh ternyata itu rahasianya. Jadi Muhammad ini bisa belajar, bisa paham kitab atau bab faraid khususnya gara-gara mendengar ucapan Syekh Jariyah ini kan. Itu intinya kita bisa belajar di manapun. Kayak kita misalkan ada fa'il yang kita fa'il marfu, tanda rafa dhammah. Misal ya. Kita ketemu Ja'a Musa, datanglah Musa. Ini contoh gambaran bayangan. Ja'a Musa. Ja'a fi'il madhi, Musa fa'ilnya, fa'il marfu tanda rafa dhammah. Kita capek cari tanda rafa'nya dhammah kok enggak ada. Ya kan? Misalkan kita belum paham. Kita dengarlah anak-anak ngafalin, mungkin dia suka dengar ayahnya baca nahu. Musa isim maktur di rafa' dengan dhammah takdir, dinasab dengan fathah takdir, dijar dengan kasrah takdir. Begitu kita dengar dia walaupun dia enggak paham, yang ngafal kah? Oh, Ja'a Musa, ternyata Musa tanda rafa'nya dhammah, tapi dhammahnya enggak ditulis takdir. Itu bayangannya.
Kan kita jadi paham karena dengar anak-anak ngafal itu walaupun dia sendiri nggak hafal. Itulah maknanya kita belajar, bisa belajar dimanapun. Paham kan gambarannya? Jadi Jariyah ini nggak paham dia. Dia cuma mendengar Abi Yusuf sahmud duari sakitun. Padahal kata-kata ini sangat penting untuk Muhammad tadi. Menjadi kunci dia paham bab faraid. Nah, itu. Nih, fahafidza zalika minha, maka menghafal ianya Muhammad zalika akan demikian. Demikian kata-kata minha darinya Jariyah. Fahafidza, maka menghafal ianya Muhammad akan demikian minha darinya Jariyah. Wa kanat muskilatan ala Muhammadin. Wa kanat dan ada ianya masalah itu yang muskil, yang rumit kepada Muhammad. Wakana dan ada ianya masalah muskilatan itu rumit, itu muskil ala Muhammadin kepada Muhammad. Asalnya Muhammad ini nggak paham masalah dur-dur ini. Begitu dia dengar Jariyah jadi paham. Fartafa iskaluhu bihadhil kalimati. Fartafa, maka hilanglah oleh muskilnya Muhammad. Fartafa, maka terangkat. Hilanglah oleh muskilnya Muhammad bihadhil kalimat dengan ini kata-kata. Dengan ini kalimat dari Jariyah tadi. Nah, itu. Fa'ulima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Fa'ulima maka diketahui annal faidata bahwa sungguh mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat. Fa'ulima annal istifadata maka diketahui bahwa sungguh mendapatkan faedah, mumkinatun itu mungkin, min kulli ahadin dari setiap orang. Nah, kesimpulannya kita bisa belajar dari siapapun. Nah, itu. Ada yang muskil. Walihada qala, karena ini qala Abu Yusufa, berkatalah oleh Abu Yusuf hina qila lahu, ketika dikatakan baginya Abu Yusuf. Walihada, karena ini bisa belajar di mana saja. Qala Abu Yusufa, berkata oleh Abu Yusuf hina qila lahu, ketika dikatakan baginya Abu Yusuf. Ketika ada orang bertanya kepada Abi Yusuf berkata, apa kata orang? Bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapati akan ilmu? Bi huruf jar ma isim istifham. Bima, dengan apa adraktal ilma engkau mendapati akan ilmu? Bagaimana sih cara engkau dapat ilmu? Qala, berkata ianya Abi Yusuf, mastangkaftu minal istifadati. Mastangkaftu, tidak aku enggan. Istangkaftu, aku enggan, aku gengsi. Mastangkaftu, tidak aku enggan. Minal istifadah, dari mencari faedah. Wa ma bakhiltu bil ifadati, dan aku tidak pelit. Wa ma bakhiltu, dan tidaklah aku pelit bil ifadah, dengan memberi faedah, dengan mengajarkan orang lain. Ini yang dalam wasaya kemarin, dikutip dari ucapan Nabi Yusuf. Bagaimana cara engkau dapat ilmu, Abi Yusuf? Oh, mas tangkaf tuh, aku tidak pernah enggan dari mencari faedah. Aku belajar dimanapun, dimana ada majelis ilmu, walaupun yang ngajarin lebih muda dariku, aku hadir di situ. Wama bakhil tuh, dan aku tidak pelit dengan mengajarkan. Kalau aku udah paham, kalau ada orang yang mau belajar, aku selalu mau mengajarkannya. Nah, itu. Qila li Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dikatakan bagi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapati akan ilmu? Pertanyaan yang sama. Bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapati akan ilmu? Qala, berkata ianya Ibnu Abbas, bilisanen saulin. Bilisanen saulin,
dengan lidah yang banyak bertanya ianya lidah. Ini amsilah mubalaghah tadi pagi. Fa'ulin, saulin. Amsilah mubalaghah syarat beramalnya sama seperti isim fa'il. Kalau jadi naat dia beramal kah? Bilisanin saul. Qala aku belajar, aku dapat ilmu bilisanin saulin, dengan lidah yang banyak bertanya ianya lidah. Wa qalbin aqulin, sama amsilah mubalaghah. Dan dengan hati yang memahami ianya hati. Dengan hati yang paham. Hati yang mau berusaha paham. Nah. Artinya beliau penyebab banyak ilmu, kata Ibnu Abbas, ya banyak bertanya, kemudian memahami. Nah, zaman dulu santri itu namanya matakul. Santri itu disebut matakul, gelarnya. Kalau kita artikan, apa yang kamu katakan? Matakul datang. Matakul, nama santri itu matakul. Matakul. Kenapa disebut santri matakul? Karena mereka selalu diskusi. Matakulu fi hadhil masalah, apa pendapatmu pada ini masalah? Apa pendapatmu pada ini i'rab? Bagaimana menurutmu ini cara i'rab kan? Mereka saling bertanya sama santri. Akhirnya karena banyaknya kalimat itu berulang-ulang, santri disebut matakul. Itu matakul datang. Ini kah? Santri. Itu matakul. Bukan matador, bukan, matakul. Ini saya jelaskan dulu biar paham. Wa innama summiya talibul ilmi matakul. Matakul. Itu matakul enggak usah diirab. Wa innama summiya talibul ilmi, hanya saja dinamakan akan pencari ilmu akan matakul. Memang matakul. Likasrati ma kanu yaquluna fid zamanil awwali. Likasrati ma, karena banyaknya ma. Yang adalah mereka itu yaqulun, itu mereka katakan fid zamanil awwali, pada zaman yang dulu. Hanya saja dinamakan akan pencari ilmu akan matakul likasrati ma, karena banyaknya ma yang adalah mereka itu mereka katakan pada zaman yang pertama. Apa mereka katakan? Matakulu fi hadhil masalah. Apa yang kamu katakan pada ini masalah? Apa yang kamu katakan pada ini masalah? Itu sering mereka saling bertanya. Akhirnya santri disebut matakul. Itu. Dikit lagi. Wa innama tafaqaha Abu Hanifah bi kasratil mutarahati wal muzakarati fi dukkanihi hina kana bazzadan. Bazzadan. Ketemu lagi amsilah mubalaghah. Wa innama tafaqaha Abu Hanifah. Hanya saja belajar fikihlah oleh Abu Hanifah. Tafaqaha hanya saja memahami fikih juga boleh. Wa innama tafaqaha hanya saja memahami fikih oleh Abu Hanifah bikasratil mutarahah, dengan banyaknya mutarahah. Mutarahah banyak bertanya. Tarahah itu melempar, banyak melempar pertanyaan. Hanya saja memahami fikih oleh Abu Hanifah bikasratil mutarahah, dengan banyaknya bertanya. Wal muzakarati, dan banyaknya muzakarah. Di mana beliau muzakarah? Fi dukkanihi, di tokonya. Abu Hanifah ini pedagang, sambil jualan masih bisa belajar. Kita fokus belajar aja nggak bisa. Ini Abu Hanifah ini sambil dagang jalan, ilmu dapat. Fi dukkanihi, di tokonya, hina kana, ketika ada ianya Abu Hanifah itu bazzadan, penjual sutra. Bazzat penjual sutra, jual kain. Jual kain sebentar, kemudian nggak ada pembeli, baca kitab lagi, ulang. Suka bertanya, siapapun yang ketemu ditanya. Nah, itulah Abu Hanifah. Fabihadza, makan dengan ini cerita Abu Hanifah ini. Yu'lamu anna tahsilal ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Fabihadza, maka dengan ini yu'lamu, diketahui, anna tahsilal ilmi, bahwa sungguh menghasilkan ilmu dan fikih,
bahwa sungguh menghasilkan ilmu dan fikih. Mana menghasilkan, mendapatkan ilmu dan fikih. Fikih juga ilmu, cuma ilmu secara khusus. Bahwa sungguh menghasilkan ilmu dan fikih yajtami'u, itu berkumpul ia ma'al kasbi, bersama usaha. Berkumpul ia bersama usaha. Artinya kalau kita belajar dari kisah Abu Hanifah, belajar sambil bekerja juga bisa. Kalau kita serius disiplin menjaga waktu, ya bekerja misalkan beberapa jam, selesai itu belajar bisa. Tapi kalau kita nggak serius, tinggal di pondok aja kita nggak belajar. Nah, ini kan yang penting keseriusan tadi kan. Himmatun aliyah. Kalau semangat kita tinggi dimanapun kita tinggal, kita bisa belajar. Walaupun kita udah berkeluarga dimanapun. Kalau kita punya semangat. Kalau semangat kita kendor, kita tinggal di pondok pun masih malas belajar. Itu terserah kita kan. Semuanya kembali kepada kita. Serius apa enggak? Nah, itu. Kalau serius, dimanapun kita bisa belajar. Nah, ada orang yang alim nggak ke pondok, ada yang serius. Dia punya kiai di kampungnya. Setiap ada waktu luang langsung datang ke kiai belajar kan. Khatam satu kitab, tambah kitab yang lain. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Makanya di pondok lebih bagus. Tapi harus serius. Bulatkan tekad, jangan sampai rugi merantau. Nah, tuh. Nah ini, wa kana Abu Hafsin al-Kabiru, dan adalah Abu Hafsin al-Kabir, Kabiru naik kepada Abu. Wa kana Abu Hafsinil Kabiru, dan adalah Abu Hafsin yang besar itu, yaktasibu, bekerja ia, wa yukarrirul uluma, dan mengulang-ulang ia akan ilmu. Abu Hafsin juga belajar sambil bekerja. Nah itu. Nah itu. Nah, di mana titiknya nih? Udah titik belum? Ah itu. Ada pertanyaan? Kalbin akul, hati yang memahami. Akul. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Maknanya apakah kamu tidak memahami? Apakah kamu tidak berpikir? Kalbin akul, hati yang memahami. Kan ada juga hati yang tidak memahami, hati tertutup. Nggak? Dia punya hati nggak dipakai, biar awet. Nah, itu. Panjang ini bab, berapa baris lagi kata? Nah, selesai bab ini. Masya Allah, panjang benar nih bab. Kali lagi nggak selesai nih. Ini nggak apa-apa. Nah. Oh ini nggak boleh titik dulu, masih ada sambungan, masih berhubungan. Fa in kana labudda li talibil ilmi minal kasabi li nafaqati ayalihi wa ghairihi falyaktasib wal yukarrir. Fa in kana, maka jika ada ianya santri, maka jika ada ianya santri itu, atau karena enggak ke santri, hal dan sya'an, karena biar enggak berulang-ulang, karena di depan ada santri. Maka jika ada ianya sesuatu itu, labudda li talibil ilmi, tidak boleh tidak dari bagi pencari ilmu, minal kasbi, dari usaha, linafaqati ayalihi, untuk nafkah keluarganya, wa ghairihi, dan lainnya keluarga. Falyaktasib, maka hendak berusaha ia, wal yukarrir, dan mengulang-ulang ia. Maka jika ada ianya sesuatu itu, la budda, tidak boleh tidak, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, minal kasbi, dari usaha, bekerja maksudnya,
Kenapa dia harus bekerja, berusaha? Linafaqati iyalihi, untuk nafkah keluarganya. Wa ghairihi, dan lainnya nafkah. Falyaktasib, maka hendak bekerja ia. Walyukarir, dan mengulang-ulang ia. Misalkan kita pencari ilmu, nggak ada yang nanggung biaya hidup kita. Kita mesti bekerja untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan lain, beli kitab, beli ini, beli itu. Jadi tetap kita bekerja, nggak apa-apa. Tetap bekerja, dan walyukarir, hendak mengulang ia, ngulang pelajaran. Atau ngaji berulang. Cari pondok yang boleh berulang, bisa sambil kerja di luar. Yang intinya kita jangan berhenti belajar. Wala yaksalu, dan wala yaksal, dan jangan malas ia. Kita jadikan lanahi aja. Jangan malas ia. Enggak boleh malas. Karena belajar bukan hanya di pondok. Walaisa li sahihil badani wal aqli uzrun fi tarkit ta'allumi wat tafaqquh. Laisa, tidak ada li sahihil badan, bagi orang yang sehat badannya. Laisa, dan tidak ada bagi orang yang sehat badan dan akalnya, itu uzrun, itu alasan, itu keuzuran. Fi tarkit ta'allumi, dalam meninggalkan belajar dan dalam meninggalkan tafaqquh. Tafaqquh belajar fikih, kalau ta'allum belajar umum. Tidak ada bagi orang sehat badan, sehat akal oleh uzrun, alasan. Fi tarkit ta'allumi, dalam tinggal belajar, wa tafaqquhi, dalam tinggal belajar fikih. Selama badan kita masih sehat, akal kita masih sehat, enggak ada alasan untuk tidak belajar. Walaupun hidup kita sempit, ekonomi susah, bisa sambil kerja. Ini menunjukkan pentingnya belajar, kan? Belajar penting banget. Kalau kita enggak belajar, akal kita sia-sia, enggak mensyukuri nikmat akal. Makanan akal itu ilmu. Kalau kita enggak gunakan akal untuk mikirin ilmu, belum tua udah pikun, cepat pikun. Tapi kalau orang yang gunakan akalnya terus-menerus, walaupun udah tua akalnya sehat, maka banyak kiai-kiai sampai tua masih sehat, masih ngajar ngaji. Karena pikirannya digunakan terus. Kalau enggak dia pikiran ya enggak fungsi. Kayak stroke anggota badan kan enggak berfungsi. Stroke pikiran ya udah pikun kita. Nah itu. Makanya fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusufa, maka bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yakunu, tidak adalah yang lebih fakir. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya seseorang, itu juga boleh juga. Maka bahwa sungguhnya seseorang itu la yakunu afqara, tidak ada ianya seseorang itu afqara, yang lebih fakir, min Abi Yusufa, dari Abi Yusuf. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya seorang itu la yakunu, tidak ada yang seorang itu afqara, lebih fakir dari Abi Yusuf. Berarti Abi Yusuf ini fakir banget kayaknya. Nggak ada orang lain yang lebih fakir dari Abi Yusuf. Abi Yusuf fakir banget. Tapi kefakiran Abi Yusuf tidak menghalangi Abi Yusuf dari belajar. Walam yamna'hu zalika minat tafaqquhi, dan tidak menghalangi akannya Abi Yusuf zalika, oleh demikian fakirnya, minat tafaqquhi, dari belajar fikih. Walam yamna'hu, dan tidak menghalangi akannya Abi Yusuf zalika, oleh demikian fakir, minat tafaqquh, dari belajar fikih. Abi Yusuf sangat fakir, tetap belajar. Apalagi kita punya banyak harta, ayah kita kaya raya, siap menanggung berapapun biaya yang kita butuhkan untuk belajar. Itu untung banget tuh. Itu kita harus bersyukur banget. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Faman kana lahu malun katsirun fa ni'mal malu shalihu li rajulis shalihi. Faman kana lahu malun, maka barang siapa yang adalah bagi dia itu harta yang banyak. Faman kana, barang siapa yang adalah bagi dia itu malun katsirun, harta yang banyak. Fa ni'mal malu shalih li rajulis shalih. Maka sebaik-baik harta yang soleh untuk laki-laki yang soleh. Itu udah syukur banget. Nah, titik di situ. Nah, barang siapa yang adalah bagi dia itu harta yang banyak, maka dikatakan baginya ni'mal malu shalihu lirajul saleh. Nah, sebaik-baik harta yang baik untuk laki-laki yang baik. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji wal ma'ab.
Nah, itu. Nggak ada satu halaman kita ngaji ada? Ada ya? Satu halaman.